Bertemu lagi dengan saya Haryo untuk kuliah. Sekarang masuk blok 1K ya, sudah jauh sekali. Dulu kita bertemu di virologi dan ekologi ya. Oke. Sebelum kita mulai, mari kita berhitung. Ini ada 100 berapa kalian? 111, satu Bang cantik. Yuk, dari belakang. Sana, tuh. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Oke, ada 108. Tidak apa-apa. Jumlah baiknya. Oke, sebelum kita mulai, terima kasih. Ada yang tahu flora normal itu apa? Ada nggak? Flora normal. Flora itu apa? Flora itu apa? Tanaman, makhluk hidup. Normal? Makhluk yang normal, oke. Tanaman yang ada di saluran kencingmu, gitu ya. Oke, tujuan dari pembelajaran kuliah kita hari ini ada dua. Yang pertama adalah Anda baca mahasiswa itu sebagai saya ya. Saya mampu menjelaskan flora normal di urogenital, dan yang kedua adalah saya mampu menyebutkan metode pemeriksaan flora normal urogenital. Jadi harapannya nanti setelah kuliah ini Anda bisa melakukan dua hal ini. Setidaknya nanti kalau ditanya orang, "Dok, tahu nggak flora normal itu apa?" Anda bisa jawab. Ini temannya fauna normal. Oke, flora normal ini adalah mikrobiota atau kita sebut sebagai komunitas mikroorganisme yang ada di tubuh kita dan tidak menimbulkan penyakit. Kuncinya itu, jadi semua bakteri, jamur, dan mungkin ada virus, tapi di sini nggak saya masukkan, yang hidup alami di tubuhmu, tapi tidak menyebabkan Anda sakit. Kenapa? Kenapa kok tubuh di hidupmu tapi nggak menimbulkan sakit? Kenapa? Apa? Mutualisme? Apa? Apa nih? Karena apa? Ya, simbiosis, betul. Karena memang dia tidak akan menimbulkan patogen kecuali dia misplaced. Dan dia harusnya di kulit, karena tubuh kita punya sistem imun yang cukup bagus untuk menahannya. Tapi kalau dia pindah, ibaratnya E. coli di anusmu, atau kalau maju ke depan bisa menyebabkan penyakit, karena nanti akan berbeda environment atau berbeda lingkungan hidupnya. Dia akan tumbuh menyebabkan gangguan infeksi. Nah, flora normal ini akan ada di permukaan tubuh, rongga yang berhubungan dengan lingkungan luar. Jadi tentu saja ini di lokasi-lokasi 109, di lokasi-lokasi yang dia akan terpapar dengan lingkungan luar, karena di lingkungan luar kita ini banyak sekali mikroorganisme, jamur, bakteri itu ada di tempat dudukmu, di rambutmu, di bajumu, itu pasti akan ada. Ya. Jadi di seperti apa? Di kulit, jelas. Saluran pernapasan, ini kan langsung ke dunia luar toh, napasmu, jadi pasti ada. Saluran cerna, jelas.
di ususmu itu pasti isinya bakteri, nggak mungkin usus kita ini steril. Kemudian sistem urogenital. Nah, kita akan belajar terkait dengan sistem urogenital. Nah, apa sih fungsi dari flora normal? Ngapain kok mereka ada di tubuh kita? Yang pertama adalah flora normal ini dia pelindung, proteksi terhadap patogen. Ibaratnya mereka tuh diem aja di situ, nggak ngapa-ngapain, itu melindungi kita karena mereka adalah pesaing dari patogen. Jadi ketika mereka tumbuh, itu patogen nggak bisa nempel di sana. Gampangnya gitu. Nih, mereka bersaing dengan mikroorganisme patogen untuk nutrisi yang menempel sehingga mencegah terjadinya patogen lain itu kolonisasi. Ini sumuk memangnya. Ya. Kemudian adalah produksi zat antimikroba. Untuk beberapa flora normal, untuk Lactobacillus misalnya, dia akan menghasilkan asam laktat. Nah, asam laktat ini nggak berbahaya untuk tubuh, tapi berbahaya untuk patogen yang lain karena dia sifatnya adalah asam. Hidrogen peroksida ini yang menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Kemudian yang ketiga, stimulasi sistem imun. Dengan adanya flora normal, maka sistem imun kita ini dipaksa untuk aktif karena ada bahaya yang mengancam. Tapi di sini sistem imun kita itu kuat, gitu. Jadi dipaksa untuk terus-menerus aktif. Jadi sistem imun kita dipaksa untuk aktif. Inilah sebabnya kalau pada kondisi imunodefisiensi itu sistem flora normal ini bisa berbahaya menjadi infeksi oportunis. Jadi dalam kondisi sehat dia ngapain, tapi dalam kondisi tubuh kita sistem imunnya turun, drop, ini akan terjadi infeksi oportunis. Atau ketika sistem imun yang harusnya biasanya bertahan di jaringan di kulit misalnya, terus dia masuk ke dalam, ya sistem imunnya akan berbeda sehingga tidak bisa melawan ini, tidak terbiasa, akhirnya jadilah infeksi juga, misplace tadi. Yang terakhir adalah menjaga keseimbangan tubuh, ekosistem. Perubahan flora normal ini memicu infeksi atau gangguan kesehatan. Jadi infeksi di saluran pencernaan, misalnya Anda terbiasa minum, mulut aja. Mulut kita ini kan banyak flora normalnya. Ketika Anda terbiasa menggunakan obat kumur yang mengandung alkohol, itu kan dia akan membunuh flora normal yang ada di mulut. Akibatnya, kalau semua dinolkan, yang tumbuh cepat itu biasanya adalah bakteri-bakteri patogen. Itulah menyebabkan kenapa malah justru menyebabkan misalnya bau mulut lebih cepat. Kalau Anda semakin sering pakai obat kumur beralkohol, itu malah justru nanti jadi lebih kering, dari patogen muncul, mulutnya akan jadi halitosis. Atau penggunaan antibiotik yang berlebihan pasca operasi itu menyebabkan flora normal di usus kita mati semua. Nah, kalau misalnya tidak diimbangi dengan dikasih lactobacillus atau probiotik, biasanya bakteri-bakteri patogen ini lebih cepat tumbuhnya. Itulah sebabnya perubahan keseimbangan ekosistem tubuh ini gangguan pada kesehatan. Di dalam vagina misalnya, ketika keasamannya berubah, lactobacillusnya tadi nggak ada, itu juga akan menimbulkan gejala keputihan karena pH-nya nggak imbang. Karena apa pH nggak imbang? Karena dicuci pakai sabun sirih misalnya, atau dicuci pakai odol, dicuci pakai sabun, padahal seharusnya tidak boleh. Biarkanlah dia alami apa adanya. Oh ya, kenapa kok namanya flora? Ada yang tahu nggak? Kenapa kok namanya bukan fauna normal? Ada yang bisa jawab? Ini random aja, cuma biar trivial aja ini. Kenapa? Tahu nggak? Apa? Angkat tangan coba. Kenapa nih? Karena jamur, terus? Tanaman. Oke, jamur masuk tanaman? Oke, jawabannya sedikit tepat. Jadi zaman dahulu ini adalah sebetulnya klasifikasi orang zaman dahulu itu belum bisa mengklasifikasikan menjadi kingdom. Kan sekarang ada 7 kingdom ya. Nah, kalau zaman dahulu itu orang baginya cuma animal and non animal, and
mineral. Jadi mineral, hewan dan non-hewan atau vegetatif. Karena nggak tahu dulu ada yang namanya virus, bakteri, jamur. Semua yang nggak bergerak itu dianggap sebagai tumbuhan atau flora tadi makanya. Jamur salah satunya dulu nggak masuk ke kingdom jamur, dia masuk ke dalam non animalia atau vegetatif. Itulah sebabnya istilahnya adalah normal flora. Seharusnya istilah yang lebih bagus lagi adalah mikrobiota. Sekarang harusnya pakainya adalah mikrobiota normal, tapi ya kalau di istilah medis akan lebih sering dan disebut sebagai flora normal. Jadi itu tidak masalah ya. Oke. Nah ini adalah gambarnya tadi bagaimana flora normal tubuh kita itu bisa melindungi, proteksi. Tadi layering patogen itu yang berwarna hitam, kemudian yang ini yang putih ini adalah flora normal. Bandingkan antara flora normal yang kaya dan yang mukosa, ya banyak flora normal yang tidak. Ketika dia ada flora normal, dia akan menutupi seluruh mukosa. Akibatnya apa? Patogen mau nempel nggak bisa. Itu dia pelindung pertama tubuh kita itu adalah flora normal ini. Dibandingkan yang tidak punya flora normal, maka patogennya akan bisa nempel. Kan sudah lihat jamur kemarin ya, jamur, bakteri kalau ditanam di media itu akan tumbuh kan. Nah ketika patogen dan komensal atau flora normal ini nempel, biasanya patogen lebih cepat. Nah ketika ada flora normal yang tebal, ya sudah patogennya akan kalah. Sesimpel itu. Kedua tadi, ini ya, menghasilkan cairan-cairan atau enzim yang ternyata itu menyebabkan gangguan pertumbuhan patogen lain. Dia toksik untuk patogen lain, tapi untuk tubuh manusia enggak. Ketiga, immune stimulation. Dengan adanya flora normal di sini, mukosa ini kan kaya akan sistem imun. Nanti sel-sel sistem imun seluler dia akan banyak di situ. Akibatnya apa? Patogen yang nempel udah kalah dengan flora normal, kalah pula dengan sistem imun. Jadi kita harus menyayangi flora normal kita, lindungi jangan sampai dia hilang. Ini ya. Nah, di mana sih flora normal? Tadi sudah di awal dijelaskan, flora normal itu ada di semua bagian tubuh kita yang langsung berpapasan dengan dunia luar. Jadi kulit ini ada Staphylococcus epidermidis, cornea, bakteriumnya yang makan jaringan kulitmu yang mati itu loh. Itu mereka makannya cuma jaringan kulit mati, nggak makan ke lapisan di bawahnya. Kalau makan lapisan di bawahnya jamur, nah itu udah jamuran, sudah namanya tinea. Atau nanti jadi pitriasis versicolor itu anu. Nah tapi kalau normal harusnya nggak ada itu. Begitu Anda self hygiene-mu jelek, nggak bersih, maka akan jadi infeksi. Mulut ini banyak juga, ada Streptococcus, tapi ini yang paling banyak, Streptococcus dan Neisseria. Ini cukup banyak. Saluran cerna jelas, ada Escherichia coli, Bacteroides, Lactobacillus ini banyak di usus kita. Makanya kita minum probiotik 2 kali sehari, itu bisa untuk membantu proses dari flora normal ini supaya tetap subur. Sistem urogenital apa? Ada yang tahu? Apakah sama seperti di atas atau beda? Ada yang sama, ada yang beda. Urogenital kan isinya kulit toh? Nah, tentu saja kalau yang kulit sama. Untuk yang dalam mukosa ada yang berbeda, ada yang sama. Bagaimana kita lihat? Pada prinsipnya ini adalah organ genital, urogenital laki-laki, ini perempuan. Ini apa? Ren, ginjal ya. Di bawahnya ren apa? Ureter. Di bawah ureter ada, ini kandotomi. Kalau ini sudah masuk rahim ya. Ini kandotomi. Kemudian di bawah kandotomi adalah uretra. Nah, kalau dari paparan ini harusnya teman-teman sudah bisa tahu yang paling berhubungan dengan dunia luar itu adalah uretra. Nah, biasanya sepertiga distal uretra ini ada flora normal. Di atas itu tidak boleh. Ketika ada bakteri atau flora normal, bakteri, jamur atau apapun itu masuk ke dalam, ini sudah namanya infeksi. Karena bagian tubuh dalam ini harusnya steril. Anda bandingkan panjang uretra pada laki-laki ini berapa senti kira-kira?
Berapa senti panjang uretramu? Berapa? 20 senti. Wah, panjang ya. Benar kan? Bisa. Kan ini lapisan ini ya pernah kelihatan. Ini 10, ini 10. Ya. Kita nggak usah banding-bandingan ya. Oke, itu biar rahasia ilahi aja, kalian yang tahu. Intinya apa? Intinya saya mau ngeliatin loh. Untuk cewek ini kan pendek sekali toh. Ini cuma sekelingking. Ini pendek dibandingkan ini ya. Ini kan hanya sepersekian ya, bisa 1/8 dari laki-laki. Artinya apa? Artinya punya perempuan untuk urogenital perempuan ini dia sangat berisiko terpapar dunia luar. Artinya dilihat dari kondisi anatomisnya saja, perempuan ini rawan mengalami infeksi saluran kencing. Jadi harus sangat dilindungi. Self hygiene-nya cebok ke depan aja, flora normal di anus bisa masuk ke dalam flora normal untuk yang masuk ke saluran urogenital. Jadi ini harus perempuan harus lebih aware, sangat hati-hati ya. Kalau laki-laki yang masih agak panjang, tapi tetap juga bisa kalau nanti kena anus gitu, atau tidak dibersihkan, itu juga sangat mungkin. Nah, kita akan lihat perbandingan flora normal pada laki-laki dan pada perempuan. Sistem reproduksi untuk laki-laki dan perempuan, laki-laki yang merah ini, perempuan yang ini, harusnya ada di mana? Kalau laki-laki kan kelihatan alat kelaminnya, yang bagian luar itu ya jelas pasti banyak flora normalnya. Silahkan dicuci secara berkala supaya tetap bersih. Genitalia internal laki-laki harusnya normal, steril. Jadi di dalam tadi ini ke dalam ini steril. Begitu Anda cek urin terus ada ditemukan bakteri positif, tandanya itu adalah infeksi bakteri. Sedangkan pada perempuan, untuk mons pubis, labia mayor ini sama labia minor ini flora kulit normal. Tapi di bagian klitoris, vestibulum dan vagina ini adalah transisi. Karena di situ kulitnya apa? Kulit manusia luar ini atau mukosa? Campuran ya, kan ada mukosa. Jadi dia lebih lembab. Sistem imunnya juga di sana berbeda. Sementara kalau di internal ini di dalam yang vagina, flora normal ini sesuai dengan hormon usia. Jadi kalau pada bayi itu sama seperti ibunya. Nanti remaja beda lagi, dewasa dan menopause beda lagi. Tapi intinya di atas vagina masuk ke tuba falopi, uterus ini sudah harus steril. Ketika dia non steril, infeksi. Gitu ya. Jadi cuma sampai di yang vaginanya saja, di sepertiga sini. Ini normal. Tapi begitu masuk ke dalam sini ini harus steril. Karena nanti tempat tumbuhnya janin dan sikat kan di sini. Itu harus benar-benar steril. Gitu ya. Nah, ini kalau laki-laki biasanya Staphylococcus. Sama seperti kulit tadi ya, Staphylococcus epidermidis dan Corynebacterium. Ada juga kadang-kadang Micrococcus. Sementara untuk uretral distal ini bisa ditemukan Staphylococcus, Enterococcus, kadang E. coli. Kenapa ada E. coli? Ya karena siapa tahu habis cebok pegang revisi uretra eksternalnya, nggak cuci tangan itu bisa. Normal pada vagina ini ada ini. Kenapa beda antara neonatus, prepubertas dan usia reproduktif? Jadi tubuh manusia perempuan itu bisa mengendalikan pH dari liang vagina. Untuk neonatus, anak bayi lahir itu tentu saja flora normalnya sama dengan ibunya, karena ya dapatnya dari ibu. Prepubertas itu usia sampai dari kurang 12 tahun, jadi sampai anak sampai 12 tahun, itu pH-nya biasanya 7. pH 7 ini pH apa? Asam, basa, normal? Normal, 7 kan normal toh? Asam berapa pH-nya? Ya, semakin kecil itu semakin asam, semakin naik semakin basa. pH normal perempuan itu biasanya dia asam, sedikit asam, 3,8 sampai 4,2. Isinya apa? Lactobacillus sp. Lactobacillus kan tadi menghasilkan asam laktat. Itulah menyebabkan kenapa jadinya lebih asam.
ada Gardnerella vaginalis ini normal, tapi kalau dia terlalu banyak bisa menyebabkan penyakit apa? Coba ya, lihat. Enterococcus E. coli juga bisa. Karena apa? Karena tadi lokasinya sangat dekat. Dekat banget toh? Ini kan perineum. Perineum itu berapa sih? Cuma 1 jengkal jari palingnya. Cuma 20, enggak sampai 20 cm, 10 cm. Sampai ini kan dekat sekali. Jadi Anda pakai celana dalam terlalu ketat, lembab itu bisa geser. Atau ada ceboknya dari belakang ke depan, itu juga bisa. Kadang-kadang kalau membasuh salah arah itu bisa. Itulah mengapa sebabnya perempuan-perempuan itu sebaiknya kalau membasuh itu dari depan ke arah belakang. Ini sering saya pernah dapat pasien itu memasang kateter, tapi kok dia kemudian nyeri dari ISK. Ternyata suaminya yang membersihkan itu ketika pasien pup itu dari belakang ke depan, karena dia nggak tahu gitu. Jadi hanya pakai tisu ngelapnya ke depan. Nah itu kan menyebabkan risiko infeksi ISK. Jadi sebagai bapak-bapak atau mas-mas calon suami minimal harus tahu gitu ya. Bisa kalau siapa tahu istrinya bedridden rawat harus karena suatu hal dia harus pup dan BAB di tempat, Anda yang membersihkan tahu nggak salah itu ya. Karena seringkali misalnya pasien-pasien perempuan dirawat suaminya sendiri, ternyata suaminya salah menyebabkan terjadinya infeksi. Jadi ada bola-balik. Seringkali ini kenapa kok infeksi padahal nggak ada ke arah sana, ternyata dari riwayat self hygiene. Itu penting ya. Ini Mycoplasma hominis Candida albicans. Ternyata Candida albicans ini juga flora normal di usia produktif. Tapi ketika terjadi perubahan asam, misalnya nanti lactobacillusnya dia berkurang, terus Gardnerella vaginalis naik, Candida albicans naik, ya terjadilah infeksi pada saluran kencing atau infeksi pada vaginitis bakterium, atau kalau Candida ini jamur jadi menjadi candidiasis. Albicans ini albus Dumbledore, albus itu artinya putih. Jadi Candida albicans itu Candida yang warnanya putih, gitu ya. Namanya candidiasis. Nah nanti ke postmenopause ini akan kembali lagi seperti prepubertas, karena biasanya hormonal ini sudah berkurang, estrogennya sudah berkurang, turun, dia akan lebih ke arah netral, nggak lagi asam. Itu sebabnya nanti kalau premenopause juga bisa sering terjadi infeksi pada saluran kencing. Nah ini loh, lactobacillus, lacto B basil itu batang, dia adalah bakteri gram positif. Ini penting untuk ketahui. Ini menghasilkan produksi asam laktat dan hidrogen peroksida untuk berbagai mikroorganisme. Ini toksik, jadi dia tidak toksik untuk tubuh, tapi untuk bakteri lain toksik. Bersyukurlah kalau ada lactobacillus sp. Nah ini pH perempuan tadi, untuk laki-laki cukup jelas ya. Intinya laki-laki itu gampang lah, cuma pada kulit aja. Kalau dimasuk ke dalam saluran kencing laki-laki dan jelas itu pasti infeksi. Untuk perempuan ini sedikit tricky, karena pH tadi itu bisa berubah. Berubahnya karena apa nih? Usia tadi jelas ya, usia neonatus, usia pre-remaja, wanita dewasa dan lansia atau menopause itu masing-masing berbeda. Sementara ini siklus menstruasi juga setiap perempuan ini beda-beda. Ada yang siklus menstruasinya panjang, pendek, ada yang rutin, ada yang enggak, ada yang sering terlambat. Nah, siklusnya tergantung ini. Saat kita menstruasi kan hormonnya berubah. Kondisi asam dan basa di vagina itu juga berbeda. Apalagi pada saat ovulasi. Itu kan berbeda. Kalau ovulasi sengaja biasanya nanti agak sedikit asam supaya ketika terjadi koitus, kehamilan itu bisa lebih mudah terjadi. Hubungan seksual ya, penggunaan lubrikan juga bisa menyebabkan terjadinya perubahan pH. Lubrikan sekarang itu kan mereknya banyak sekali. Ada yang water based, ada yang minyak. Nah, ada juga lubrikan yang pesticide.
spermicide. Jadi fungsinya untuk membunuh sperma itu ada. Biasanya harganya lebih mahal. Jadi kalau di Indonesia itu jarang ya, kita paling ya cuma lubrikannya itu aja. Hubungan seksual ini penggunaan lubrikan yang berlebihan bisa menyebabkan terjadinya perubahan pH karena dia kan nggak alami. Gitu. Alat kontrasepsi ini sama juga tadi, penggunaan lubrikan, alat kontrasepsi dalam rahim, KDR itu juga bisa menyebabkan terjadinya perubahan hormon. Perubahan hormon ini bisa menyebabkan terjadinya tadi flora normal, pH-nya berubah. pH berubah, flora normalnya juga bisa bergeser. Jadi pada siklus menstruasi kadang-kadang ada yang keputihan, ya toh. Nah itu salah satu hal yang normal selama keputihannya tidak berbau, tidak gatal, dan tidak nyeri. Sabun juga, iklan-iklan sekarang kan sabun sirih. Saya sudah lama nggak nonton iklan sih. Akun saya premium jadi gak pernah lihat iklan. Tapi kayaknya nih kalau di iklan-iklan itu masih ada sabun sirih, resik wangi, resik V atau resik apapun itu untuk membersihkan organ kewanitaan supaya rapat dan sebagainya. Jadi tanya dokter Ika aja. Kalau saya nggak usah pakai. Cukup diganti basuh air saja. Kalau mau pakai sabun ya di bagian luar. Jangan pernah sekali-sekali memasukkan ke bagian dalam. Ada cerita. Kalau di lokalisasi, ketika dokter spesialis kulit dan kelamin itu mau ngecek, itu ada tips dari teman-teman LC atau teman-teman pramugria. Itu legend urban di kalangan mereka supaya kelihatan bersih, nggak kelihatan IMS. Itu mereka mencuci liang vaginanya dengan pasta gigi. Ya, jadi dicuci pakai pasta gigi, memang benar itu akan ketika diperiksa oleh spesialis kulit belum bersih. Padahal tadinya banyak bercak, banyak discharge dan sebagainya, keputihan yang bau itu terjadi. Masalahnya itu membohongi proses pemeriksaan. Jadi dia tidak akan membunuh kuman. Jadi memang saat diperiksa kelihatan sangat bersih. Ya, itu ada besok kalau sebagai dokter harus hati-hati. Kalau misalnya ada perempuan yang berisiko artinya dia melakukan hubungan seksual yang berisiko berganti-ganti pasangan tanpa pengaman, terus ada mengeluh gatal-gatal dan sebagainya, atau Anda periksa kok dia bersih, tanya apakah ini sebelumnya dicuci. Kadang-kadang triknya seperti itu. Ini tidak disarankan, tapi supaya Anda tahu sebagai dokter, karena memang itu salah. Buat apa diperiksa tapi dia pura-pura bersih tapi ternyata enggak, itu ya. Terus anti jamur sistemik, nah ini kalau menggunakan antibiotik terus-menerus, menggunakan anti jamur yang sistemik, itu ternyata bisa juga merubah terjadinya perubahan pH pada pH, terus kemudian flora normal pada vagina ini juga ikut berubah. Nah, ini tadi terkait dengan flora normal, ada pertanyaan? Sudah jelas? Gampang ya? Ini kuliahnya cuma 50 menit soalnya, sudah 40 menit. Aman? Oke, kita lanjutkan ke cara pemeriksaan. Pemeriksaannya gampang, mikroskopis jelas. Ya tinggal diambil aja durnya, di swab. Kalau itu jamur ya dengan KOH atau tinta Cina. Kalau misalnya non jamur, kita cek dengan gram. Nah di situ kelihatan gramnya apa, gram positif, gram negatif, batang atau selain batang. Misalnya batang, kemudian fokus atau bentuk lain. Ya. Kultur, tahu tuh bedanya kultur? Kultur itu Anda menanam, memindahkan satu bakteri, jamur dari satu tempat, dari spesimen tubuh, kemudian ditanamkan di media penyubur. Media penyuburnya apa? Bisa macam-macam. Mekonki, agar SA, kemudian agar coklat. Nanti kalau untuk jamur ya Anda pakai yang yeast. Gitu. Itu fungsinya macam-macam, beda-beda tergantung isi media. Kan Anda mau menumbuhkan apa? Kalau menumbuhkan jamur ya pakai media jamur. Ibaratnya Anda mau nanam anggrek atau Anda nanam kaktus, butuh tanah yang berbeda.
Kalau kaktus kering, anggrek juga nggak perlu pakai yang becek-becek. Ya. Analisis DNA. Sini ada yang sudah tahu analisis DNA, sequencing, sudah tahu ya? Perlu dijelaskan? DNA itu pada prinsipnya Anda memfotokopi DNA suatu flora atau suatu organisme. Jadi gini, Anda mau ngecek ini Lactobacillus bukan? Kalau tadi kan dengan mikroskop jelas. Nah, kalau Anda mau menentukan spesiesnya, Lactobacillus ini tadi Anda ekstrak DNA-nya, dipecahkan dinding selnya, ambil kromosomnya, terus Anda potong. Nah, di situ ada rangkaian basa yang itu spesifik untuk bakteri tertentu. Kita manusia ini juga punya spesifik basa tertentu untuk identifikasi. Itu dipotong, kemudian kita masukkan ke dalam mesin PCR, itu di-copy. Nanti kita punya primer, nanti dengan basa cairannya kita masukkan supaya mereka fotokopi sendiri, memperbanyak diri jadi banyak. Nah, ini dibandingkan nanti dengan DNA yang ada. Jadi untuk ngecek PCR ini kita perlu yang namanya DNA positif. Jadi yang jelas-jelas kita tahu bahwa ini memang Lactobacillus. Terus sudah dibandingkan aja hasil fotokopinya, panjangnya tadi berapa BP. Terus ini yang sudah jadi positif standar positifnya apa? Kalau cocok, oh ini sama. Sesimpel itu sebetulnya. Cuma prosesnya memang akan makan waktu lama. Kalau Anda nggak punya template positifnya, terus gimana? Karena Anda bisa PCR bisa. Caranya adalah kalau Anda nggak punya data positif atau kontrol positifnya, yang Anda lakukan adalah sequencing. Jadi urutan bahasa DNA tadi dari yang Anda fotokopi itu Anda dandaki di bagian sequencing, itu Anda cek urutan bahasanya. Bisa sangat panjang, bisa dari 800, 1000 sampai puluhan ribu itu bisa. Nah, itu tinggal Anda cek. Ini ya, makanya tadi namanya sequencing. Kalau Anda punya kontrol positifnya, tinggal dibandingkan aja nanti dengan elektroforesis. Kalau nggak punya ya tinggal di sequencing. Pengukuran komponen pH kimia ini bisa dilakukan gampang. Nggak tinggal dipakai kertas lakmus atau dicek pH-nya. Oke. Pemeriksaan mikroskopis nih, waktunya sudah sedikit. Gram, ya cek ya, gram positif, gram negatif, jelas. Apa sih maknanya nih kalau gram positif? Flora normal sehat. Kalau banyak gram negatif, berarti E. coli, Gardnerella vaginalis. Adanya sel ragi candida ini kan jamur. Bentuknya kalau di dalam tubuh bisa dalam bentuk hifa miselium panjang atau dalam bentuk dia khamir. Khamir itu yang ragi kecil-kecil itu. Terus ini KUH, visualisasi jamur, ini bisa kelihatan. Infeksi jamur, salin itu larutan salin itu infus itu loh. Digunakan untuk melihat motilitas dan bentuk sel hidup, karena ketika dia salin bakterinya tetap akan hidup, tetap bisa berenang-renang. Kemarin sepertinya sempat lihat jamur ya, kan jamur yang di larutan kahut tetap jalan-jalan toh. Kalian ya toh jamur toh, sama dokter Yani itu ya enggak? Iya, pengecatan jamur sudah nggak sih? Kalian nggak toh? Iya toh? Nah itu maknanya ini, misalnya Anda lihat Trichomonas vaginalis. Kultur nih dengan agar mekonki, sabaron agar coklat nih ya. Biasanya untuk Neisseria gonorrhoeae. Khasnya apa Neisseria gonorrhoeae? Biji kopi di dalam sel. Ya, Diplococcus gram negatif atau positif? Ya, silakan biasanya nanti keluar di ujian belum. Bukan di soal saya tapi pasti keluar ini. Dulu di UKMPD saya aja keluar. Itu ya. Pemeriksaan molekuler yang tadi, PCR, DNA spesifik, berguna untuk kasus gejala dan tapi kulturnya negatif. Sequencing ini kalau misalnya tadi nggak punya kontrol positifnya, flora normal ini bisa dilakukan. Oke. Pemeriksaan kimia ini ya, sudah jelas pH rendah, dominasi ini, pH tinggi, biasanya ada vaginosis bakteria. Kesimpulannya, nih. Kalau Anda melakukan pemeriksaan kultur, pemeriksaan flora normal yang pertama adalah mikroskopis. Ini gambarannya cepat untuk flora dan patogennya bisa kelihatan. Kalau Anda tahu bentuknya asli.
Kalau nggak tahu ya nggak bisa. Kultur identifikasi spesies bisa untuk uji spesifik, uji sensitivitas antimikroba. Nanti bisa pakai azole atau Anda bisa pakai antibiotik. Molekuler, deteksi patogen yang nggak bisa dikultur atau dikultur negatif, kita langsung molekuler aja. Dan terakhir kimia untuk indikator keseimbangan ekosistem dari vagina. Oke, sudah pas 43, sisanya kita akan kuis. Disiapkan HP-nya. Tolong. Cok. Apa lagi tadi? Teks. Inilah era. Karena praktikum